Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, makasih banyak. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan semua cita-citanya dikabulkan. Amin. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Firman duduk termenung di ruang kerjanya yang mewah di lantai 35 gedung pencakar langit miliknya. Dari balik jendela kaca besar, ia memandang kota Jakarta yang gemerlap dengan lampu-lampunya. Mobil-mobil mewah lalu lalang, papan reklame berkilau, dan gedung-gedung tinggi berdiri gagah seolah menunjukkan betapa megahnya dunia yang ia miliki. Namun di balik semua itu, ada rasa hampa yang tak bisa ia sembunyikan. Sebagai seorang miliarder muda, Firman memiliki segalanya yang diidamkan banyak orang. Perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti dan teknologi, rumah megah seluas lapangan bola, deretan mobil sport yang berjejer di garasi, bahkan rekening bank yang nilainya tak terhitung lagi. Namun setiap malam, saat lampu-lampu kota menyala dan keramaian mereda, ia merasakan kesepian yang tak pernah bisa diisi dengan kekayaan. Banyak orang menganggap Firman adalah sosok pria beruntung, pangeran masa kini yang hidupnya penuh kemewahan. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa di balik jas mahal dan senyum formalnya, Firman merasa seperti burung dalam sangkar emas. Ia terjebak dalam rutinitas rapat, angka-angka, dan pesta sosial yang hanya penuh kepalsuan. Semua orang mendekatinya bukan karena dirinya, melainkan karena uang dan statusnya. Malam itu, sambil menatap secangkir kopi hitam yang sudah dingin, Firman bergumam lirih, "Apakah ini hidup yang kuinginkan? Apakah ini kebahagiaan yang kucari?" Pertanyaan itu menghantui pikirannya selama berbulan-bulan. Ia merindukan sesuatu yang nyata, sesuatu yang tulus, sesuatu yang bisa menyentuh hatinya tanpa embel-embel status. Dan akhirnya, sebuah keputusan besar lahir dari kegelisahan itu. Ia ingin turun ke jalan, meninggalkan semua identitasnya sebagai miliarder, dan menyamar sebagai orang biasa. Tanpa banyak bicara pada siapapun, Firman mulai merancang rencananya. Ia meminta sopir pribadinya mengantarkan pakaian bekas, kaos lusuh, dan celana robek-robek. Ia sengaja menumbuhkan sedikit janggut di wajahnya, membuat rambutnya berantakan, dan mengambil sebuah karung goni untuk dijadikan wadah barang-barang bekas. Ia ingin merasakan bagaimana menjadi seorang pemulung. Pagi berikutnya, dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan gugup, Firman keluar dari apartemennya bukan dengan jas mahal, melainkan dengan pakaian compang-camping. Ia berjalan menyusuri gang-gang kecil, menelusuri jalanan yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca mobil mewahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan tatapan heran orang-orang, bahkan beberapa tatapan merendahkan. Hari itu panas terik. Firman berjalan membawa karung kosong di pundaknya, mencoba mengumpulkan botol plastik bekas dan kardus. Keringat bercucuran di wajahnya, kakinya pegal karena terbiasa dimanjakan dengan sepatu kulit dan lantai marmer. Kini ia harus berjalan di atas aspal yang panas, kadang menginjak tanah becek di pinggir jalan. Namun, anehnya, ada perasaan lega dalam hatinya. Seolah ia menemukan kebebasan baru. Di sebuah sudut jalan, Firman berhenti di dekat sebuah warung kecil. Perutnya keroncongan karena sejak pagi ia hanya minum air keran. Ia melirik warung itu, berharap bisa membeli sesuatu, namun ia menahan diri. Ia ingin benar-benar menjalani penyamaran ini, tidak boleh ada uang miliarder yang keluar dari dompetnya. Ia hanya membawa beberapa ribu rupiah yang ia peroleh dari menjual sedikit botol plastik. Saat sedang duduk di trotoar sambil menahan lapar, tiba-tiba seorang gadis datang menghampirinya. Gadis itu sederhana, mengenakan baju yang sudah agak pudar warnanya, namun wajahnya memancarkan kelembutan. Di tangannya ada sebungkus nasi bungkus yang masih hangat. "Mas, makanlah. Aku lihat dari tadi Mas kelihatan lelah sekali," ucap gadis itu dengan suara lembut. Firman tertegun. Ia tidak menyangka ada orang asing yang peduli padanya. Matanya menatap gadis itu lama, seolah ingin memastikan apakah ini nyata atau hanya ilusi. Aku nggak apa-apa, Mbak," jawab Firman ragu, mencoba menolak. Namun gadis itu tersenyum tulus. "Aku tahu Mas pasti lapar. Ini nasi sederhana, cuma nasi putih, sayur lodeh, sama tempe goreng.
Tapi aku ikhlas memberikannya. Firman merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Selama ini, semua makanan mewah yang ia makan terasa hambar karena hanya bagian dari formalitas. Tetapi sebungkus nasi sederhana dari seorang gadis yang bahkan jelas bukan orang kaya, terasa begitu berharga. Dengan tangan gemetar, ia menerima nasi itu. "Terima kasih, Mbak, aku benar-benar berterima kasih," ucap Firman dengan mata berkaca-kaca. Gadis itu hanya tersenyum kecil, lalu duduk sebentar di samping Firman. "Namaku Hana. Aku tinggal di ujung gang itu. Aku tiap pagi bantu di warung, sore kerja apa saja yang bisa, malamnya jaga ibu yang lagi sakit. Hidup memang susah, Mas, tapi kalau kita masih bisa berbagi, kenapa tidak?" Firman tercekat mendengarnya. Ia menatap wajah Hana yang tampak lelah namun tetap bersinar. Dalam hati ia berkata, "Inikah orang yang selama ini kucari? Seseorang yang memberi tanpa pamrih, meski dirinya kekurangan." Mereka berdua makan bersama di trotoar itu, sederhana namun hangat. Nasi bungkus yang biasanya terasa biasa saja, kali ini menjadi makanan ternak dalam hidup Firman. Ia tidak hanya mengisi perutnya, tapi juga mengisi hatinya yang kosong. Hari mulai beranjak sore. Hana pamit pulang, sementara Firman duduk termenung. Pertemuan singkat itu meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang berbeda pada Hana. Kebaikan gadis itu seolah menyalakan api kecil di dalam dirinya, api yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Firman menatap karung goni di sampingnya. "Hari ini aku menemukan sesuatu yang tak bisa kubeli dengan uang. Ketulusan," gumamnya pelan. Langkah pertama Firman di jalanan telah dimulai. Ia tidak tahu kemana kisah ini akan membawanya, tetapi satu hal yang pasti, pertemuannya dengan Hana adalah awal dari perjalanan baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langit Jakarta pagi itu sedikit mendung, awan kelabu bergelayut rendah seakan menahan sinar matahari agar tidak menembus bumi. Jalanan masih ramai oleh aktivitas warga. Pedagang sayur yang berteriak menawarkan dagangan, tukang becak yang mengayuh pelan menunggu penumpang, serta anak-anak sekolah yang berlarian dengan seragam putih biru. Di tengah keramaian itu, Firman berjalan pelan sambil memanggul karung goni yang setengah terisi botol plastik bekas. Ia baru saja memulai harinya sebagai pemulung untuk hari kedua. Badannya masih terasa pegal, telapak kakinya sakit karena terbiasa memakai sepatu kulit mahal dan kini harus bertahan dengan sandal jepit tipis yang ia beli dari pasar loak. Tetapi meski tubuhnya mengeluh, hatinya terasa lebih ringan daripada saat ia duduk di kursi direksi. Pikirannya terus melayang pada pertemuan kemarin. Senyum lembut Hana, tatapan matanya yang penuh empati, serta sebungkus nasi hangat yang ia berikan, semuanya membekas dalam ingatan Firman. Ia bahkan masih bisa merasakan kehangatan nasi bungkus itu, meski sudah habis sejak semalam. Bukan sekadar rasa kenyang, melainkan rasa dihargai sebagai manusia. "Kenapa ya, aku begitu teringat padanya?" gumam Firman sambil menatap jauh. "Padahal aku baru mengenalnya kemarin." Ia tidak menyadari bahwa langkah kakinya sudah membawanya ke dekat warung kecil tempat Hana bekerja. Dari balik jarak beberapa meter, Firman melihat Hana tengah sibuk melayani pembeli. Meski pakaiannya sederhana dan wajahnya tanpa make-up, ada ketulusan yang terpancar dari setiap gerakannya. Tangannya lincah menyendok nasi, menyapa pelanggan dengan senyum, lalu kembali ke dapur kecil di belakang warung. Firman menahan diri untuk tidak mendekat. Ia memilih duduk di bangku kayu lapuk di seberang jalan, seakan hanya seorang pemulung lelah yang sedang beristirahat. Matanya terus memperhatikan Hana, bukan dengan pandangan pria yang terpesona akan kecantikan semata, melainkan kekaguman pada sosok perempuan yang berjuang dengan penuh keteguhan. Hana tampak kelelahan, peluh membasahi dahinya, tapi ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika seorang pelanggan marah karena pesanan agak lama, Hana tetap menanggapinya dengan sabar. Ada kekuatan luar biasa dalam dirinya yang Firman belum pernah lihat pada perempuan lain di lingkaran pergaulannya yang penuh pesta dan glamor. Di tengah rasa kagum itu, perut Firman kembali keroncongan. Ia baru menyadari bahwa sejak pagi belum makan. Uang receh hasil mengumpulkan botol plastik tidak cukup untuk membeli makanan di warung. Ia hanya bisa menunduk,
berharap rasa laparnya bisa ia tahan. Tiba-tiba, suara lembut memecah lamunannya. "Mas, ini ada sisa lauk. Makan ya, biar kuat kerja." Firman mendongak. Hana berdiri di depannya, membawa sepiring nasi dengan tempe goreng dan sayur kangkung. Senyum hangatnya kembali membuat dada Firman bergetar. "Aduh, Mbak, nggak usah repot-repot. Saya nggak enak," kata Firman, pura-pura menolak. Hana meletakkan piring itu di depannya. "Jangan ditolak. Aku tahu Mas pasti lapar. Ini cuma sederhana, tapi semoga bisa mengganjal perut." Firman menatap nasi itu. Sama seperti kemarin, hatinya terasa tersentuh. Ia ingin berkata jujur, bahwa ia sebenarnya seorang miliarder, bahwa ia bisa membeli restoran mahal kapan saja, bahwa ia tidak kekurangan apapun. Tapi entah kenapa, mulutnya keluh. Yang ia rasakan hanya rasa haru. Dengan tangan bergetar, ia mengambil sendok. "Terima kasih banyak, Mbak Hana." Hana hanya tersenyum. "Makanlah, Mas. Aku senang bisa berbagi. Apalagi, aku tahu bagaimana rasanya lapar." Kalimat itu membuat Firman tercekat. Ia melirik wajah Hana, melihat keteguhan yang tersimpan di balik matanya. Gadis itu benar-benar tahu bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan. Sambil menyuapkan nasi, Firman memperhatikan Hana yang kembali sibuk melayani pelanggan. Ia mulai menyadari bahwa di balik senyum itu, ada lelah yang tersimpan. Sesekali Hana menyeka keringat dengan ujung kerudungnya, sesekali ia menunduk seakan menahan sakit di punggungnya. Namun ia tetap tegar, tetap ramah. Setelah selesai makan, Firman memberanikan diri bertanya, "Mbak Hana, boleh aku tahu, kenapa Mbak begitu baik sama aku? Aku kan cuma pemulung, orang asing." Hana duduk sebentar di sampingnya. Suaranya pelan, seolah keluar dari hati yang jujur. "Mas, aku diajarkan ibu sejak kecil. Kalau kita masih bisa memberi, walau sedikit, itu akan jadi berkah. Hidup ini sudah cukup keras. Kalau kita tidak saling tolong, siapa lagi? Lagi pula, siapapun Mas, pemulung atau bukan, tetap manusia. Manusia butuh makan, butuh diperhatikan." Firman terdiam lama. Kata-kata Hana sederhana, tapi menghantam batinnya yang selama ini penuh kesombongan. Ia teringat pesta-pesta mewah di Hotel Bintang 5, di mana makanan berlimpah sampai terbuang sia-sia. Sementara di sini, seorang gadis miskin masih mau berbagi nasi dengan orang asing. Hari itu menjadi titik balik kecil dalam hati Firman. Ia tidak lagi melihat Hana sekadar gadis miskin. Ia melihatnya sebagai guru kehidupan, seseorang yang menunjukkan arti ketulusan tanpa pamrih. Seiring berlalunya waktu, Firman sering duduk di bangku kayu itu, berpura-pura lelah, hanya untuk melihat Hana bekerja. Ia memperhatikan cara Hana menyapa pelanggan, cara ia membantu ibunya pulang ke rumah kecil di ujung gang, dan cara ia tetap tersenyum meski tubuhnya tampak rapuh. Firman mulai mengikuti langkah Hana dari jauh, tanpa sepengetahuannya. Ia melihat Hana masuk ke sebuah rumah sederhana berdinding papan. Dari jendela kecil, Firman menyaksikan Hana merawat seorang wanita tua yang terbaring di kasur tipis. Dengan sabar, Hana menyuapi ibunya, mengusap keningnya dengan kain basah, lalu duduk sambil membacakan doa pelan. Pemandangan itu membuat hati Firman semakin bergetar. "Aku punya rumah sebesar istana, tapi tidak pernah merasakan kehangatan seperti ini. Sementara mereka tinggal di rumah kecil, tapi penuh kasih sayang." Malam itu, Firman berjalan pulang ke tempat kos murah yang ia sewa demi menyempurnakan penyamarannya. Di kamarnya yang sempit, ia merebahkan diri di lantai dengan alas tikar. Matanya menatap langit-langit, tetapi pikirannya dipenuhi wajah Hana. Ia bertanya-tanya, kenapa seorang gadis miskin bisa membuatnya merasa hidup kembali? Kenapa sebungkus nasi sederhana mampu membuat hatinya lebih bahagia daripada makan malam jutaan rupiah di restoran mewah? Jawabannya perlahan muncul, karena untuk pertama kalinya, Firman merasakan ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hari-hari berikutnya, Firman semakin terbiasa dengan kehidupannya sebagai pemulung. Setiap pagi ia berangkat lebih awal, memanggul karung goni, menyusuri jalanan mencari botol plastik, kardus bekas, dan kaleng kosong.
Kadang ia merasa lelah, kakinya pegal, tangannya lecet, tapi ada sesuatu yang membuatnya terus bertahan. Pertemuannya dengan Hana. Sejak pertama kali diberi sebungkus nasi, lalu sepiring makan siang sederhana, Firman merasa ada ikatan yang tak kasat mata antara dirinya dan gadis itu. Bukan ikatan karena status, bukan karena pamrih, melainkan karena ketulusan yang Hana berikan. Firman ingin lebih dekat, tapi ia juga sadar bahwa dirinya masih dalam penyamaran. Ia tidak bisa sembarangan mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Setiap sore, setelah selesai mengumpulkan barang bekas, Firman sengaja duduk di bangku kayu di depan warung Hana. Dari sana, ia bisa berbincang sebentar, kadang hanya bertukar senyum, kadang sekadar mendengar Hana bercerita tentang hari-harinya. Awalnya, Hana memandang Firman hanya sebagai seorang pemulung yang kebetulan ramah. Tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa nyaman dengan keberadaan lelaki itu. Ada sesuatu yang berbeda pada Firman dibandingkan pemulung lain yang sering ia temui. Cara bicaranya sopan, tutur katanya teratur, dan pandangannya penuh perhatian. "Mas Firman, aneh deh," kata Hana suatu sore sambil membersihkan meja warung. "Pemulung biasanya kasar, ngomongnya ceplas-ceplos, suka maksa minta makanan. Tapi Mas nggak begitu. Mas lebih kayak orang terpelajar." Firman terkekeh pelan, menutupi degup jantungnya. "Ah, enggak, Mbak. Aku ya sama aja. Cuma mungkin aku terbiasa jaga omongan." Hana mengangguk sambil tersenyum. "Ya, mungkin. Tapi aku senang Mas sering mampir. Jadi ada teman ngobrol. Hidupku kan gini-gini aja, monoton. Kalau ada teman cerita, rasanya lebih ringan." Ucapan itu membuat Firman hangat. Ia tidak menyangka keberadaannya yang sederhana bisa membuat Hana merasa ditemani. Padahal selama ini, Firmanlah yang merasa terhibur dengan cerita-cerita Hana. Malam itu, setelah warung tutup, Hana duduk di teras rumahnya yang kecil. Firman memberanikan diri mendekat. Mereka berbincang di bawah lampu temaram, ditemani suara jangkrik dari gang sempit. Hana mulai bercerita tentang masa lalunya. Ayahnya sudah lama meninggal, ibunya sakit-sakitan, dan sejak remaja ia harus bekerja keras untuk menopang hidup keluarga. Ia sempat bercita-cita kuliah, ingin jadi guru, tapi kondisi ekonomi memaksanya berhenti sekolah. "Kadang aku iri lihat teman-teman seumuranku," kata Hana lirih. "Mereka bisa kuliah, kerja di kantor, pakai baju bagus. Aku, setiap hari cuma di warung, terus pulang rawat ibu. Tapi ya sudahlah, mungkin ini takdirku." Firman mendengarkan dengan hati yang terenyuh. Ia ingin sekali mengatakan bahwa ia bisa membantu, bisa membiayai kuliah Hana, bahkan bisa menyembuhkan ibunya di rumah sakit terbaik. Tapi ia menahan diri. Ia tahu jika ia terburu-buru mengungkapkan identitasnya, Hana mungkin tidak akan percaya pada ketulusannya. Sebagai gantinya, ia berkata, "Mbak Hana, aku kagum sama Mbak. Meski hidup susah, Mbak tetap kuat dan ikhlas. Banyak orang di luar sana yang hidupnya jauh lebih enak, tapi nggak bisa sekuat Mbak." Hana menatap Firman dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum kecil. "Makasih, Mas. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kalau masih ada orang yang bisa menghargai aku, rasanya semua kerja keras ini nggak sia-sia." Percakapan itu menjadi titik awal persahabatan mereka. Firman semakin sering menemani Hana, entah membantu mengangkat barang di warung, menunggu ibunya ketika Hana harus keluar, atau sekadar duduk bersama sambil menikmati teh hangat di malam hari. Hubungan mereka tumbuh pelan-pelan, diam-diam, tanpa disadari oleh banyak orang. Namun tentu saja, tidak semua orang memandang persahabatan itu baik. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. "Itu Hana kok akrab banget sama pemulungnya?" kata seorang ibu di gang. "Cantik-cantik kok sama orang kayak gitu." Hana mendengar bisikan itu, tapi ia memilih diam. Ia tahu Firman berbeda. Meski penampilannya lusuh, hatinya tulus. Dan baginya, itu lebih berharga daripada apapun. Suatu hari, saat hujan turun deras, Hana terjebak di warung. Ia menunggu hujan reda sambil membereskan dagangan. Firman datang basah kuyup, membawa karung yang sudah berat. "Mas,"
Kenapa nggak nunggu hujan reda dulu baru jalan? Tanya Hana khawatir. Firman tersenyum sambil menaruh karungnya di pojok. Nggak apa-apa, Mbak. Hujan kayak gini malah bikin seger. Lagian, aku pengen ke sini. Siapa tahu Mbak butuh bantuan. Hana terdiam sejenak, hatinya hangat oleh perhatian itu. Mereka pun duduk berdua, menunggu hujan reda sambil bercerita banyak hal. Suasana sederhana itu terasa begitu intim, meski tanpa kata-kata romantis. Firman mulai menyadari bahwa perasaannya pada Hana bukan lagi sekadar rasa kagum. Ada benih cinta yang tumbuh, perlahan tapi pasti. Ia berusaha menahannya, takut terlalu cepat, takut membuat Hana salah paham. Tapi dalam hatinya, ia tahu, Hana adalah orang yang mampu mengisi kekosongan hidupnya. Di sisi lain, Hana juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali Firman datang, ada semangat baru dalam dirinya. Senyum Firman yang sederhana, perhatian kecilnya, membuat hari-hari Hana lebih berwarna. Namun ia berusaha mengabaikan perasaan itu. Baginya, jatuh cinta pada seorang pemulung adalah hal yang mustahil. Malam semakin larut. Hujan mulai reda, hanya tersisa gerimis yang menetes pelan. Firman berpamitan pulang, membawa karungnya yang basah. Hana mengantarnya sampai depan gang. Mas hati-hati ya di jalan, ucap Hana sambil tersenyum. Firman mengangguk. Iya, Mbak. Sampai besok. Saat Firman berjalan pergi, Hana menatap punggungnya lama. Ada rasa yang ia sendiri sulit jelaskan. Dan malam itu, keduanya tertidur dengan hati yang sama-sama bergetar. Persahabatan mereka tumbuh diam-diam, tanpa disadari, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, langit Jakarta kelabu, dihiasi rintik hujan yang jatuh perlahan. Di sebuah rumah sederhana di ujung gang sempit, Hana duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Wajah ibunya pucat, napasnya tersengal, dan batuk kecil sesekali terdengar. Hana dengan sabar mengelap keringat di dahi ibunya menggunakan kain basah. Ibu harus kuat, ya, bisik Hana lembut, berusaha menahan air mata. Besok aku coba cari obat lagi. Kalau ada rezeki, kita bisa periksa ke dokter. Ibunya tersenyum tipis, mencoba memberi ketenangan meski tubuhnya sendiri menjerit sakit. Hana, jangan terlalu capek, nak. Ibu tidak apa-apa. Ibu cukup senang masih bisa melihatmu di sini. Hana menggenggam tangan ibunya, erat. Aku nggak capek, Bu. Aku cuma ingin ibu sehat lagi. Di luar rumah, Firman berdiri diam. Ia baru saja mengantar Hana pulang, tapi saat melihat Hana masuk ke rumah, ia tanpa sadar melangkah mendekat. Dari celah jendela kecil, ia menyaksikan percakapan itu. Hatinya serasa diremas. Selama ini ia hanya tahu Hana gadis kuat, ceria meski hidup miskin. Tapi malam itu, ia melihat sisi lain. Seorang anak yang berjuang keras menahan luka, menyembunyikan kesedihan di balik senyum. Firman memutuskan untuk tidak masuk. Ia berjalan pelan ke kos murah tempatnya tinggal, tapi pikirannya terus terisi bayangan Hana dan ibunya. Ia teringat ucapan Hana beberapa hari lalu tentang cita-citanya yang terkubur. Malam itu, untuk pertama kalinya Firman menangis sendirian di kamarnya yang sempit. Bukan karena dirinya, tapi karena seorang gadis sederhana yang telah mengajarinya arti keteguhan. Keesokan harinya, Firman menemui Hana di warung. Gadis itu tetap tersenyum ramah pada pelanggan, seolah tidak ada beban di hatinya. Firman memilih duduk di bangku kayu, memperhatikan Hana yang sibuk. Setelah agak sepi, ia memberanikan diri membuka percakapan. Mbak Hana, semalam aku lihat, Mbak lagi jaga ibu. Ibu Mbak sakit ya? Tanya Firman hati-hati. Hana terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Iya, Mas. Ibu sudah lama sakit. Kata dokter dulu, ada masalah di paru-paru. Tapi aku nggak bisa rutin bawa ke rumah sakit. Uangku nggak cukup. Jadi selama ini cuma beli obat warung, kadang minta bantuan tetangga. Firman merasakan dadanya sesak mendengar itu. Ia ingin sekali berkata, aku bisa bayar semua biaya rumah sakit, aku bisa pastikan ibu sembuh. Tapi ia menahan diri. Ia masih terikat dengan penyamaran,
masih ingin melihat sejauh mana Hana tetap teguh dalam perjuangannya. Hana melanjutkan ceritanya dengan suara lirih. Aku kadang iri, Mas. Lihat orang-orang bisa bawa orang tua mereka berobat ke rumah sakit bagus. Sementara aku, hanya bisa berharap ibu kuat. Aku bekerja keras di warung, kadang bantu cuci pakaian orang, tapi uangnya selalu kurang. Tapi ya sudahlah. Yang penting aku bisa ada di samping ibu. Mata Hana berkaca-kaca, namun ia cepat-cepat tersenyum untuk menutupi kesedihannya. Firman terdiam, menahan gejolak dalam dadanya. Ia tidak pernah melihat seseorang begitu tabah menanggung penderitaan. Mas, kata Hana tiba-tiba, maaf ya, aku jadi curhat. Aku cuma merasa nyaman cerita sama Mas. Entah kenapa, aku percaya sama Mas. Firman menatap Hana lama. Kata-kata itu seperti menancap ke hatinya. Ia ingin berjanji akan selalu ada untuk Hana, tapi sekali lagi ia menahan diri. Ia hanya menjawab dengan suara tenang, Mbak Hana, aku janji, aku akan selalu dengar cerita Mbak. Aku senang bisa jadi teman Mbak. Sejak hari itu, Hana semakin sering membuka diri. Ia bercerita tentang hutang kecil di warung tetangga, tentang mimpinya yang tak kesampaian, tentang rasa lelah yang sering ia sembunyikan dari ibunya. Firman mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian. Kadang, saat Hana menangis diam-diam di sudut warung, Firman pura-pura melihat ke arah lain, memberi ruang agar Hana tetap merasa kuat. Tapi di dalam hati, ia berjanji, suatu saat nanti, ia akan menghapus semua air mata itu. Malam hari, Firman merenung di kamarnya. Ia membandingkan hidupnya dengan Hana. Ia punya rumah megah, keluarga besar yang sibuk dengan bisnis, tapi jarang ada kehangatan. Sementara Hana, meski hidup miskin dan penuh penderitaan, tetap punya kasih sayang yang tulus untuk ibunya. Betapa egoisnya aku selama ini, pikir Firman. Aku punya segalanya, tapi selalu merasa hampa. Sementara Hana, dia punya sedikit, tapi mampu tetap ikhlas. Aku harus belajar darinya. Hari-hari berikutnya, Firman tidak hanya menjadi teman ngobrol Hana. Ia mulai membantu pekerjaan kecil. Mengangkat beras ke warung, menyapu halaman rumah Hana, bahkan menemani ibunya ketika Hana harus keluar. Hana sempat menolak karena merasa sungkan, tapi Firman menegaskan, aku ikhlas, Mbak. Anggap saja ini cara aku berterima kasih. Semakin lama, kehadiran Firman menjadi bagian dari hidup Hana. Meski Hana masih menganggapnya hanya seorang pemulung yang baik hati, diam-diam ia mulai merasakan ketergantungan emosional. Ada rasa tenang setiap kali Firman ada di dekatnya. Namun di balik semua itu, Hana tetap menyimpan luka. Luka tentang masa depan yang suram, tentang ketidakpastian, dan tentang rasa takut kehilangan ibunya. Ia tidak pernah menunjukkannya di depan banyak orang. Hanya ketika sendirian, ia membiarkan air matanya jatuh. Firman tahu itu. Ia bisa membaca mata Hana yang kadang berkaca-kaca, senyum yang dipaksakan. Dan itu membuatnya semakin yakin. Hana bukan sekadar gadis baik hati, tapi seorang pejuang yang luar biasa. Suatu sore, ketika langit mulai jingga, Firman dan Hana duduk di depan rumah. Hana menatap langit dengan wajah sayu. Mas, kalau besok ibu nggak ada lagi, aku nggak tahu apa aku bisa kuat. Firman tercekat mendengarnya. Ia ingin sekali berkata, aku akan selalu ada untukmu, Hana. Aku akan menjaga dan mendukungmu. Tapi ia hanya menggenggam pelan tangan Hana, sesuatu yang selama ini ia tahan. Mbak Hana pasti bisa kuat, ucap Firman lirih. Karena Mbak sudah membuktikannya. Mbak sudah lebih kuat daripada yang Mbak kira. Hana menoleh, menatap mata Firman. Ada kehangatan di sana, kehangatan yang membuatnya percaya bahwa ia tidak sendirian. Malam itu, Firman pulang dengan hati penuh tekad. Ia sadar, ia tidak bisa terus melihat Hana menderita. Lambat laun, ia harus melakukan sesuatu. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa menemani, mendengar, dan menyimpan janji dalam hati. Ia akan menjadi cahaya dalam kegelapan Hana. Matahari sore merambat turun perlahan, meninggalkan cahaya keemasan di langit Jakarta. Di gang sempit yang sudah akrab dengan bau gorengan dan suara anak-anak bermain,
Firman berjalan sambil membawa sebuah karung lusuh di punggungnya. Dari luar, ia terlihat seperti pemulung pada umumnya. Baju kusam, sandal jepit tipis, wajah sedikit kotor oleh debu jalanan. Tapi di dalam dadanya, hatinya berdebar keras. Ada sesuatu yang ingin ia lakukan hari ini, sesuatu yang sudah ia rencanakan sejak beberapa malam lalu. Beberapa hari terakhir, Firman tidak bisa berhenti memikirkan Hana. Gadis itu telah memberinya sebungkus nasi di saat ia berpura-pura kelaparan. Nasi sederhana dengan lauk tahu tempe itu justru lebih berarti dibandingkan jamuan mewah di restoran bintang 5 yang sering ia datangi dulu. Dari sebungkus nasi itu, Firman merasa kehangatan manusia yang sesungguhnya, yang selama ini hilang dari hidupnya. Hari itu, Firman ingin membalas kebaikan kecil itu. Tidak dengan uang, tidak dengan kemewahan, tetapi dengan cara yang sama sederhana, sebungkus nasi. Sejak pagi, ia mencari pekerjaan serabutan. Ia ikut membantu tukang becak menambal ban, mengangkat barang di pasar, hingga memungut botol plastik lebih giat dari biasanya. Badan Firman terasa pegal, keringatnya bercucuran, tapi hatinya dipenuhi semangat. Di akhir hari, ia berhasil mengumpulkan sedikit uang. Tidak banyak, bahkan untuk ukuran dirinya sebagai miliarder, uang itu tidak ada artinya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa perjuangan kecil itu begitu berharga. Dengan uang hasil keringatnya, Firman mampir ke warung sederhana. Ia membeli sebungkus nasi lengkap dengan sayur sop dan ayam kecil. Bungkusnya sederhana, kertas coklat biasa. Namun bagi Firman, bungkus itu adalah simbol keikhlasan. Sore itu, Hana baru saja selesai membereskan warung. Ia tampak lelah, namun tetap tersenyum. Ibunya masih terbaring di dalam rumah, dan Hana baru saja selesai memberikan obat seadanya. Saat ia keluar ke teras untuk mengambil udara segar, Firman muncul sambil membawa bungkusan itu. "Mbak Hana," panggil Firman pelan. Hana menoleh, tersenyum ketika melihat Firman. Mas Firman. Dari mana aja? Kok lama nggak kelihatan?" Firman mendekat, lalu menyerahkan bungkusan nasi itu dengan kedua tangannya. "Ini, buat Mbak dan Ibu. Nggak seberapa, tapi aku pengen kasih. Anggap aja balasan dari kebaikan Mbak waktu kasih aku nasi dulu." Hana menatap bungkusan itu lama, lalu kembali menatap Firman. Ada rasa haru yang tiba-tiba mengalir di dadanya. Seorang pemulung, yang bahkan hidupnya sendiri penuh keterbatasan, masih ingat untuk berbagi di tengah kesulitan. "Mas, kenapa repot-repot?" Suara Hana bergetar. "Kan Mas juga butuh." Aku jadi nggak enak." Firman tersenyum kecil. "Mbak, waktu itu nasi dari Mbak berarti banget buat aku. Rasanya hangat, bikin aku merasa masih ada orang baik di dunia ini. Aku cuma pengen Mbak dan Ibu juga ngerasain hal yang sama. Aku ikhlas, Mbak." Hana menunduk, matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar menerima bungkusan nasi itu. Ia merasa seolah Tuhan mengingatkannya bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah hilang, selalu kembali dengan cara yang tak disangka. "Terima kasih, Mas," ucap Hana lirih, suaranya serak menahan tangis. Aku nggak tahu harus bilang apa." Firman hanya tersenyum. "Nggak usah bilang apa-apa. Senyum Mbak aja udah cukup buat aku." Malam itu, Hana membawa masuk bungkusan nasi itu dan memberikannya kepada ibunya. "Bu, ini ada nasi buat kita. Dikasih sama Mas Firman." Ibunya menatap heran. "Mas Firman? Pemulung itu?" "Iya, Bu. Dia yang kasih. Katanya buat kita berdua," jawab Hana. Ibunya terdiam sejenak, lalu tersenyum penuh arti. "Nak, jangan pernah remehkan orang baik. Kadang, yang kita anggap tidak punya apa-apa justru punya hati paling kaya. Jaga baik-baik pertemananmu dengan dia." Hana mengangguk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Malam itu, ia makan bersama ibunya dengan nasi pemberian Firman. Meski sederhana, rasanya begitu nikmat, seolah ada kehangatan yang menyelimuti ruangan kecil itu. Sementara itu, Firman berjalan pulang ke kosnya. Meski tubuhnya lelah, hatinya penuh rasa bahagia yang tidak bisa dijelaskan. Ia baru saja belajar sesuatu.
kebahagiaan sejati bukan tentang memberi banyak, melainkan memberi dengan hati. Hari-hari berikutnya, hubungan Firman dan Hana semakin dekat. Hana mulai lebih terbuka. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang penuh mimpi, tentang keinginannya dulu ingin menjadi guru, tentang bagaimana semua itu hancur karena kondisi ekonomi. Firman mendengarkan dengan seksama, merasa setiap cerita Hana seperti membuka matanya lebih lebar tentang arti kehidupan. Kadang mereka duduk bersama di bangku kayu depan rumah Hana, membicarakan hal-hal kecil. Hana tertawa meski kelelahan, Firman ikut tertawa melihatnya. Dalam kebersamaan itu, mereka tidak butuh apa-apa selain ketulusan. Namun di balik semua itu, Firman juga sadar bahwa waktu tidak bisa terus berjalan seperti ini. Ia tahu penyamarannya punya batas. Cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan. Siapa dirinya sebenarnya. Tapi untuk saat itu, ia memilih menikmati momen-momen kecil bersama Hana. Suatu sore, Hana berkata dengan nada sendu, "Mas, kadang aku merasa hidupku nggak adil. Aku kerja keras, tapi hasilnya selalu kurang. Aku ingin bahagiain ibu, tapi rasanya semua jalan tertutup." Firman menatapnya, lalu berkata pelan, "Mbak Hana, hidup memang nggak selalu adil. Tapi aku percaya, orang baik pasti akan dapat kebaikan juga. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu hari nanti. Mbak cuma perlu terus kuat." Hana tersenyum pahit, tapi kata-kata itu entah kenapa menenangkan hatinya. Ia merasa Firman benar, bahwa masih ada harapan, meski tipis. Hari itu, sebungkus nasi dari Firman tidak hanya mengisi perut Hana dan ibunya. Ia juga mengisi hati mereka dengan harapan. Harapan bahwa di tengah dunia yang keras, masih ada orang yang mau peduli. Dan tanpa Hana sadari, rasa itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali melihat Firman, ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Ia tahu, ia mulai merasa nyaman, bahkan mungkin jatuh hati. Hari-hari terus bergulir di kampung kecil itu. Hujan dan panas silih berganti, suara anak-anak berlari di gang sempit menjadi musik alami yang setiap hari terdengar. Bagi sebagian orang, hidup di sana mungkin hanya kumpulan kesulitan dan penderitaan. Namun bagi Hana, hidup adalah perjuangan yang harus dijalani dengan senyum, meski senyum itu seringkali menyembunyikan luka. Firman semakin sering hadir di tengah-tengah kehidupan Hana. Dari seorang asing yang dulu hanya menerima sebungkus nasi, ia kini menjadi teman dekat yang selalu ada. Hana mulai terbiasa melihat sosok Firman dengan baju lusuh dan karung di punggungnya. Baginya, Firman bukan sekadar pemulung, tapi juga sahabat yang bisa membuatnya merasa tidak sendirian. Suatu pagi, ketika warung Hana agak sepi, Firman datang dengan wajah penuh keringat. Ia baru saja selesai mengumpulkan botol plastik dari ujung jalan. "Halo, Mbak Hana," sapanya ceria, meski suaranya agak ngos-ngosan. Hana menoleh dan tertawa kecil melihat wajah Firman yang basah oleh keringat. "Mas Firman, kalau kerja jangan terlalu maksa. Nanti jatuh sakit." Firman mengibaskan tangannya. "Ah, enggak apa-apa. Keringetan gini sehat kok. Lagian, kalau aku sakit kan ada Mbak Hana yang jagain." Hana pura-pura cemberut, padahal hatinya hangat. "Mas ini bisa aja. Aku aja udah repot sama ibu. Kalau ditambah jagain mas, bisa pusing 7 keliling." Mereka tertawa bersama. Tawa itu ringan, sederhana, tapi mampu membuat udara yang panas terasa lebih sejuk. Hari itu, setelah beres dengan pekerjaannya, Firman duduk di bangku kayu depan warung. Hana membuatkan teh hangat dalam gelas kecil dan meletakkannya di hadapan Firman. "Wah, terima kasih, Mbak," ucap Firman sambil menyeruput teh itu dengan lahap. "Ini teh terenak yang pernah aku minum." Hana mengangkat alisnya. "Ah, Mas ini berlebihan. Cuma teh kampung kok." "Justru karena itu enak," jawab Firman mantap. "Aku udah minum macam-macam teh di hotel, restoran, tapi rasanya kosong. Beda sama teh buatan Mbak Hana, ada manisnya, ada hangatnya, ada hatinya." Ucapan itu membuat pipi Hana merona. Ia berusaha menutupi dengan tertawa. "Mas ini, suka bikin orang salah paham. Nanti dikira lagi gombal." Firman ikut tertawa. "Loh,
Aku serius kok. Aku ngomong apa adanya. Mereka kembali tertawa. Suasana itu sederhana, tapi justru disitulah mereka menemukan kebahagiaan kecil. Beberapa hari berikutnya, Firman dan Hana semakin sering berbagi momen ringan. Kadang Firman membantu mengantar belanjaan pelanggan warung, kadang ia menghibur Hana dengan cerita-cerita lucu dari pengalamannya di jalan. Meski penampilannya seperti pemulung, Firman memiliki cara berbicara yang sopan dan cerdas. Hal itu membuat Hana heran sekaligus kagum. Suatu sore, setelah hujan reda, anak-anak kampung berlari di jalan becek sambil bermain bola plastik. Firman ikut bergabung, membuat Hana tertawa terpingkal-pingkal melihatnya berlari dengan sandal jepit yang terlepas. "Mas Firman, hati-hati jatuh!" teriak Hana sambil menutupi mulutnya agar tawa tidak terlalu keras. Benar saja, Firman terpeleset dan jatuh duduk di lumpur. Anak-anak tertawa, Hana pun ikut tertawa sampai matanya berair. Firman sendiri bukannya malu, malah ikut tertawa keras. "Wah, ternyata tanah juga kangen sama aku," ujarnya kocak. Tawa Hana pecah lebih keras lagi. Untuk beberapa menit, ia lupa semua masalahnya. Hutang, sakit ibunya, masa depan yang suram. Yang ada hanya tawa, kebahagiaan sederhana yang datang dari kebersamaan. Malamnya, ketika semua sudah sepi, Hana termenung di teras rumah. Ibunya sudah tertidur, dan hanya suara jangkrik menemani. Firman datang dengan langkah pelan, duduk di kursi sebelah Hana. "Mbak Hana," ucapnya lembut, "hari ini Mbak ketawa lepas banget. Seneng aku lihatnya." Hana menoleh, tersenyum kecil. "Iya, Mas. Aku sendiri juga heran. Rasanya udah lama nggak ketawa kayak tadi." Firman menatapnya dalam-dalam. "Itu artinya, meski hidup berat, kita masih bisa nemuin alasan buat bahagia. Nggak harus nunggu kaya atau sukses. Cukup ada orang yang tulus nemenin." Hana terdiam, hatinya bergetar. Kata-kata Firman menusuk lembut ke dalam jiwanya. Ia menunduk, tidak ingin Firman melihat matanya yang basah. "Mas," kata Hana lirih, "kadang aku takut. Takut kalau suatu hari nanti semua ini hilang. Aku terbiasa hidup susah, tapi aku nggak terbiasa punya teman yang bikin aku ketawa." Firman tersenyum. Ia ingin berkata bahwa ia tidak akan pernah pergi, bahwa ia akan selalu ada di samping Hana. Tapi ia tahu waktunya belum tepat. Jadi ia hanya berkata, "Mbak Hana nggak perlu takut. Selama aku masih bisa, aku akan selalu bikin Mbak ketawa." Hana menoleh, menatap mata Firman. Ada kejujuran di sana, ada ketulusan yang membuat hatinya hangat. Untuk pertama kalinya, Hana merasa ia bisa percaya pada seseorang selain ibunya. Hari-hari berikutnya, tawa itu semakin sering hadir. Meski derita masih ada, meski masalah belum selesai, Hana dan Firman menemukan kebahagiaan kecil dalam kebersamaan. Mereka belajar bahwa tawa bisa menjadi obat, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Dan tanpa mereka sadari, di balik tawa itu, cinta mulai tumbuh perlahan. Langit sore itu terlihat muram. Awan kelabu menggantung berat di atas Jakarta, dan udara lembab menandakan hujan besar akan segera turun. Di warung kecil milik Hana, aroma gorengan masih mengepul, meski pelanggan sudah mulai pulang satu persatu karena khawatir hujan. Hana tetap bertahan, membereskan meja, sementara ibunya di dalam rumah terbaring lemah. Firman datang dengan langkah terburu-buru. Rambutnya agak berantakan, wajahnya basah oleh peluh. Ia membawa seikat botol plastik yang baru saja ia kumpulkan. "Hana," sapanya dengan suara ngos-ngosan. Hana menoleh, tersenyum meski tubuhnya lelah. "Mas Firman, dari mana aja? Kok sampai basah gini?" Firman meletakkan karungnya di samping warung. "Barusan dari pasar. Lumayan banyak botol." Belum sempat Hana menjawab, hujan turun deras. Rintiknya keras, mengguyur atap seng hingga menimbulkan suara gemuruh. Angin kencang berembus, membuat udara menjadi lebih dingin. Hana segera menutup sebagian warung dengan tirai plastik seadanya. Firman ikut membantunya. Mereka bekerja sama menahan hujan agar tidak masuk ke dalam. Namun dalam keributan itu, Hana tiba-tiba terhuyung.
"Hana, kamu kenapa?" Firman segera menahan tubuh Hana yang hampir jatuh. Hana menggeleng pelan, wajahnya pucat. "Aku nggak apa-apa, Mas. Cuma pusing dikit." Firman menatapnya khawatir. Tubuh Hana memang tampak lemah. Mungkin karena terlalu lelah seharian bekerja. Tanpa pikir panjang, Firman menuntun Hana duduk di kursi kayu. "Hana, kamu harus istirahat. Biar aku yang beresin warung ini," kata Firman dengan tegas. Hana tersenyum lemah, mencoba menolak. "Nggak usah, Mas. Aku bisa." "Udah, jangan keras kepala," potong Firman. "Sekarang giliran aku yang jaga kamu." Hana terdiam. Ada kehangatan dalam suara Firman, sesuatu yang membuatnya ingin percaya. Ia akhirnya pasrah, membiarkan Firman yang membereskan warung sementara ia duduk diam. Hujan semakin deras, kilat sesekali menyambar di langit. Firman menoleh ke arah Hana, yang kini bersandar lemah di kursi. Hatinya perih melihat gadis itu memaksakan diri. "Mbak Hana," ucap Firman lirih. "Kenapa sih selalu maksa diri? Kalau capek, ya bilang. Kamu nggak harus selalu kuat di depan orang lain." Hana menatap Firman, matanya berkaca-kaca. "Kalau aku nggak kuat, siapa lagi yang jaga ibu? Aku cuma punya ibu, Mas. Aku nggak bisa jatuh." Firman terdiam. Kata-kata Hana menghantam hatinya. Ia tahu betul beratnya beban yang Hana tanggung. Ia ingin sekali berkata bahwa ia siap menanggung bersama, tapi ia menahan diri. "Ya udah, kalau begitu, biar aku ikut kuat bareng kamu," ucap Firman akhirnya. Hana menunduk, air matanya menetes pelan. Dalam derasnya hujan, kehangatan aneh muncul di dadanya. Ia merasa tidak sendirian lagi. Setelah hujan agak reda, Firman mengantar Hana masuk ke dalam rumah. Ia membantu menyiapkan air hangat untuk ibunya, bahkan ikut menyalakan lampu kecil ketika listrik sempat padam sebentar. Malam itu, Firman benar-benar seperti bagian dari keluarga kecil Hana. Ibunya sempat menatap mereka berdua dengan senyum samar. "Nak, sepertinya Tuhan memang mengirim orang baik untuk kita." Hana hanya tersenyum, tapi hatinya berdebar. Ia tahu ibunya tidak salah. Kehadiran Firman di tengah hujan deras itu bukan kebetulan. Malam semakin larut. Hujan masih turun rintik-rintik, tapi suasana di rumah Hana terasa hangat. Firman duduk di kursi, Hana di sampingnya. Mereka berbincang ringan, kadang tertawa kecil meski tubuh Hana masih lemah. "Tahu nggak, Mbak," kata Firman tiba-tiba, "hujan itu kayak hidup kita." Hana menoleh heran. "Maksudnya?" "Kadang deras, kadang bikin kita susah jalan. Tapi setelah hujan reda, biasanya muncul pelangi. Hidup juga gitu. Berat sekarang, tapi pasti ada indahnya nanti." Hana terdiam, lalu tersenyum. "Mas ini selalu aja bisa bikin aku tenang. Padahal aku lagi nggak yakin sama apa-apa." Firman menatapnya lembut. "Aku nggak janji bisa hilangin semua masalah kamu, Hana. Tapi aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu sendirian." Kata-kata itu membuat hati Hana bergetar. Ia ingin percaya, meski ada keraguan. Tapi malam itu, di tengah sisa hujan, Hana merasakan secercah harapan baru. Untuk pertama kalinya, ia berpikir, mungkin hidupnya tidak akan selalu suram. Mungkin ada cahaya, ada pelangi, yang menunggu setelah hujan. Hari-hari setelah hujan deras itu terasa berbeda bagi Hana. Ia merasa hatinya lebih ringan, seolah Firman benar-benar membawa semacam harapan baru dalam hidupnya. Walau masalah tidak hilang, ibunya masih sakit, hutang tetap menghantui, dan warung kecil itu tetap harus ia kelola dengan segala keterbatasan. Namun ada sesuatu yang membuatnya lebih kuat. Kehadiran Firman. Setiap kali Firman datang, Hana merasa ada bahu untuk bersandar, ada telinga untuk mendengar, dan ada senyum yang bisa menghapus letih. Namun, tidak semua orang melihatnya demikian. Di lingkungan kampung sempit itu, bisik-bisik kecil mulai terdengar. Warga heran dengan Firman, pemulung, yang begitu berbeda. Cara bicaranya sopan, tutur katanya teratur, bahkan kadang terdengar seperti orang berpendidikan. Tidak jarang ada yang berkomentar, "Itu pemulung yang sering sama Hana."
ya? Kok kayaknya nggak cocok? Gayanya nggak kayak pemulung. Bener. Aku juga perhatiin. Pemulung dari mana coba yang ngomongnya halus begitu? Tangannya juga nggak kasar-kasar amat. Kayak orang kota. Awalnya Hana tidak menggubris. Ia lebih memilih percaya pada kebaikan Firman. Namun suatu hari, sahabat kecilnya, Mira, yang juga tinggal di kampung itu, mulai bertanya langsung. Hana, kata Mira sambil duduk di warung sore itu, aku mau nanya sesuatu. Jangan marah, ya? Hana menoleh sambil tersenyum. Kenapa sih pakai prolog gitu? Tanya aja, Mir. Mira mendekat, suaranya direndahkan. Kamu nggak curiga sama Mas Firman? Dia itu aneh, Han. Katanya pemulung, tapi cara ngomongnya, cara sikapnya, kayak orang kaya yang nyamar. Hana tertegun. Kata-kata itu bagai kilat menyambar pikirannya. Memang, kalau dipikir-pikir, Firman berbeda dari pemulung lain. Ia jarang terlihat benar-benar lusuh. Meski bajunya sederhana, ada kerapian yang aneh. Tangannya juga tidak terlalu kasar meski sering membawa karung. Dan yang paling jelas, ia selalu bisa bicara dengan cara yang menenangkan, seolah orang berpendidikan tinggi. Namun Hana cepat-cepat menggeleng. Mir, jangan suzon gitu. Mas Firman orang baik. Aku udah banyak lihat buktinya. Dia bantu aku, bantu ibu. Masa kamu curiga sama orang baik? Mira menghela napas. Aku bukannya nggak suka, Han. Aku cuma takut. Kalau ternyata dia bohong, kamu yang bakal sakit hati. Ucapan itu membuat Hana terdiam. Ia tahu Mira benar. Tapi di dalam hatinya, Hana memilih menepis keraguan itu. Hari berikutnya, Hana sengaja memperhatikan Firman lebih detail. Saat mereka duduk bersama, ia memperhatikan cara Firman memegang gelas, cara ia memilih kata saat bicara, bahkan cara ia menunduk dengan sopan. Mas, tanya Hana tiba-tiba, boleh aku nanya sesuatu? Firman menoleh, sedikit kaget dengan nada serius Hana. Tentu, Mbak. Tanya aja. Kamu sebenarnya, beneran pemulung? Hana menatapnya lekat-lekat. Firman tercekat. Pertanyaan itu menusuk tepat di jantungnya. Ia ingin sekali jujur, mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Tapi ia juga takut. Takut Hana menjauh, takut semua yang telah mereka bangun runtuh dalam sekejap. Ia tersenyum kecil, mencoba menutupi kegugupannya. Ya, aku memang pemulung. Kenapa, Mbak? Apa ada yang salah? Hana menunduk, merasa bersalah sudah bertanya. Enggak, Mas. Aku cuma, orang-orang di sini ngomong macam-macam. Katanya kamu beda. Aku jadi kepikiran. Firman menghela napas lega, meski di dalam hatinya perih. Ia tahu, cepat atau lambat rahasianya akan terbongkar. Beberapa hari kemudian, kecurigaan semakin kuat. Saat Firman sedang membantu membawa barang belanjaan untuk Hana, seorang bapak tua lewat dan menatap Firman lama. Mas, saya kayak kenal wajah kamu deh. Pernah lihat di TV atau koran? Ya? Katanya polos. Firman langsung salah tingkah, menunduk cepat. Ah, enggak, Pak. Mungkin salah orang. Hana yang mendengar itu ikut bingung. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi melihat Firman gugup, ia memilih diam. Malamnya, Hana duduk termenung. Ia memikirkan semua kejadian itu. Ada sesuatu yang aneh pada Firman. Tapi setiap kali ia mengingat kebaikan Firman, memberi sebungkus nasi, menemaninya saat hujan, membantu menjaga ibunya, hatinya luluh kembali. Kalaupun dia punya rahasia, batin Hana, aku percaya alasannya pasti baik. Aku nggak mau suzon. Aku percaya sama ketulusan Mas Firman. Namun jauh di lubuk hatinya, Hana tahu, rahasia itu nyata. Ia hanya belum siap menghadapinya. Firman sendiri tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk di ranjang kosnya yang sempit, menatap langit-langit. Hatinya penuh dilema. Sampai kapan aku bisa menyembunyikan ini? Hana berhak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi kalau aku jujur sekarang, apa dia akan percaya? Atau justru meninggalkanku? Ia memejamkan mata, menarik napas panjang.
Dalam hatinya ia berdoa, semoga saat rahasia itu terbuka, Hana bisa melihat cintanya, bukan kebohongannya. Malam itu, kampung sudah sepi. Lampu jalan redup, suara jangkrik terdengar bersahutan, dan udara dingin menyusup di antara rumah-rumah sederhana. Hana duduk di depan rumahnya, memeluk lutut, menatap kosong ke arah jalanan. Pikirannya kacau. Firman, siapa sebenarnya lelaki itu? Sejak percakapan dengan Mira, rasa curiga itu terus mengganggunya. Ia memang tidak ingin berprasangka buruk, tapi berbagai keanehan semakin jelas. Mulai dari cara bicara Firman, sikapnya yang begitu halus, hingga ucapan bapak tua tempo hari yang seperti mengenali wajahnya. Hana menarik napas panjang. Kalaupun Mas Firman bukan pemulung, kenapa dia harus nyamar? Apa tujuannya? Gumamnya lirih. Sementara itu, di kamar kos sederhana yang ia sewa sebagai tempat tinggal sementara, Firman duduk termenung. Ia menatap bayangan dirinya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Rambutnya yang sengaja dibiarkan berantakan, wajahnya yang sengaja dibuat lusuh, pakaian compang-camping, semuanya hanya topeng. Berapa lama lagi aku bisa terus berpura-pura? Batinnya. Firman sadar, setiap detik ia bersama Hana, rahasia itu makin sulit dijaga. Ia ingin jujur, tapi bayangan wajah Hana yang kecewa membuat hatinya ciut. Kalau dia tahu aku miliarder, apakah dia masih mau menganggapku sama seperti sekarang? Atau malah menjauh, merasa dibohongi? Firman menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia merasa berada di persimpangan. Satu sisi ingin mempertahankan kebersamaan ini, satu sisi ingin mengungkapkan kebenaran. Keesokan harinya, Firman kembali datang ke warung Hana. Seperti biasa, ia membantu Hana merapikan meja dan kursi, menata piring, bahkan sesekali membantu melayani pembeli. Hana tersenyum, tapi senyum itu berbeda. Ada bayangan tanya di balik matanya. "Mas," kata Hana pelan ketika warung sepi, "aku boleh tanya sesuatu lagi?" Firman tersentak. "Apa, Mbak?" "Kalau suatu hari aku tahu kamu bukan seperti yang aku pikir, kamu janji nggak bakal pergi ninggalin aku?" Pertanyaan itu membuat Firman terdiam lama. Jantungnya berdegup kencang, seolah dadanya hendak meledak. Ia menatap wajah Hana, penuh harap sekaligus cemas. "Aku janji, Mbak," jawab Firman akhirnya. "Apapun yang terjadi, aku nggak akan ninggalin kamu. Aku di sini bukan karena aku kasihan sama kamu. Aku di sini karena aku tulus." Hana menunduk. Ada kehangatan yang menjalar di hatinya. Namun di sisi lain, rasa takut masih ada. Hari-hari berikutnya, dilema itu makin berat. Hana mulai merasakan benih cinta tumbuh di hatinya. Setiap kali Firman tersenyum, ia merasa ada cahaya. Setiap kali Firman bicara dengan tenang, ia merasa aman. Tapi ia juga takut perasaannya salah. "Apa aku pantas mencintai seorang pemulung?" batinnya. Hana tahu betapa kerasnya kehidupan. Ia miskin, penuh hutang, punya ibu yang sakit-sakitan. Bagaimana mungkin ia bisa bermimpi tentang cinta, apalagi dengan seorang lelaki yang bahkan tidak punya masa depan jelas? Sementara itu, Firman bergulat dengan dilema berbeda. Ia bukan hanya jatuh cinta, ia benar-benar tenggelam dalam perasaan itu. Hana adalah perempuan pertama yang membuatnya merasa berarti. Tapi bagaimana kalau Hana akhirnya tahu kebenaran? Di sebuah malam sunyi, Firman menulis di buku kecilnya. Sebuah catatan yang jarang ia bagi ke siapapun. "Cinta ini tumbuh di jalanan, di balik karung lusuh, di antara sebungkus nasi yang penuh ketulusan. Aku ingin jujur, tapi aku takut. Aku ingin mengungkapkan segalanya, tapi aku tidak siap kehilangan. Tuhan, beri aku kekuatan. Jangan biarkan cintaku berakhir dengan kebohongan." Suatu sore, Hana mengantar ibunya kontrol ke puskesmas. Firman ikut menemani, membawa tas kecil berisi obat-obatan. Di ruang tunggu, seorang perawat menatap Firman dengan ekspresi heran. "Mas, saya kayaknya pernah lihat deh di berita atau majalah. Bener nggak?" Firman langsung panik. Ia buru-buru menunduk, lalu berdalih. "Ah, mungkin salah lihat, Mbak. Saya cuma orang biasa."
Namun Hana melihat kegugupan itu. Sekali lagi, hatinya bimbang. Di perjalanan pulang, Hana akhirnya memberanikan diri. "Mas Firman," katanya pelan, "aku tahu kamu baik. Tapi ada sesuatu yang kamu sembunyiin, kan?" Firman terdiam. Hana melanjutkan, "Aku nggak peduli kamu siapa. Aku cuma butuh satu hal, kejujuran. Karena aku mulai anggap kamu penting." Firman menahan napas. Kata-kata Hana menusuk hatinya. Ia ingin sekali menjawab, ingin sekali mengatakan semuanya. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap Hana dengan mata berkaca-kaca. "Aku janji, Mbak," ucapnya pelan, "suatu hari kamu bakal tahu semuanya. Tapi tolong, jangan benci aku kalau saat itu tiba." Hana menoleh ke arah jalan, menahan air mata. Ia tidak tahu kenapa, tapi hatinya semakin yakin. Firman bukan sekadar pemulung biasa. Dilema itu kian menyesakkan. Hana di persimpangan antara percaya dan ragu, antara cinta dan takut. Firman pun di persimpangan antara jujur atau terus menyembunyikan rahasia. Namun satu hal pasti, perasaan mereka kian tumbuh. Dan ketika cinta sudah tumbuh, sekuat apapun rahasia berusaha disembunyikan, cepat atau lambat kebenaran akan menemukan jalannya. Malam itu Hana duduk di samping ranjang kayu sederhana tempat ibunya berbaring. Nafas sang ibu terdengar berat, dadanya naik turun dengan ritme tak beraturan. Lampu bohlam redup menggantung di atas kepala, memberi cahaya samar yang membuat ruangan semakin terasa pengap. "Ibu kuat, ya?" bisik Hana sambil menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Aku janji, aku bakal berusaha cari uang buat biaya operasi. Jangan nyerah, Bu." Air mata menetes di pipinya. Sudah berminggu-minggu ia memikirkan bagaimana caranya mendapatkan biaya untuk pengobatan. Warung kecil hasil jerih payahnya nyaris tak cukup untuk makan sehari-hari, apalagi untuk membayar operasi yang nilainya jutaan rupiah. Hutang ke tetangga pun sudah terlalu banyak. Hana merasa seperti berjalan di jalan buntu. Firman, yang duduk di kursi kecil di pojok ruangan, menyaksikan semua itu dengan hati remuk. Ia ingin sekali berdiri, berkata jujur, dan langsung menanggung semua biaya rumah sakit. Dengan kekayaannya, jumlah itu bukanlah apa-apa. Tapi ia takut. Takut Hana merasa ditipu, takut Hana berpikir semua kebaikan hanyalah bentuk belas kasihan seorang miliarder pada gadis miskin. Malam itu Firman tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar kosnya, lalu mengambil ponsel yang sejak lama ia sembunyikan. Satu panggilan ia lakukan, kepada tangan kanannya yang paling ia percaya. "Besok aku mau ada transfer anonim," katanya singkat. "Siapkan biaya operasi untuk pasien di rumah sakit. Atas nama Ibu Hana. Jangan ada yang tahu kalau itu dari aku." Di seberang sana, sang asisten sempat terdiam, lalu bertanya, "Tapi, Tuan, kalau Nona Hana tahu, bagaimana?" "Jangan sampai dia tahu. Lakukan seolah ada donatur yang tak ingin disebutkan namanya." Keesokan harinya, Hana membawa ibunya ke rumah sakit setelah kondisi semakin parah. Dengan jantung berdegup kencang, ia bertanya ke bagian administrasi tentang biaya. "Tenang, Mbak," kata petugas rumah sakit, "semua biaya operasi sudah ditanggung oleh donatur." Katanya ini bantuan dari hati yang tulus, tanpa nama. Hana tercengang. Matanya melebar, air mata langsung jatuh di pipinya. "Donatur? Tapi, siapa?" Petugas itu hanya tersenyum. "Kadang, Mbak, pertolongan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Anggap saja ini rejeki." Hana langsung sujud syukur di lantai rumah sakit. Tangisnya pecah, bercampur bahagia dan haru. "Terima kasih. Ya Allah, Engkau masih peduli pada kami. Engkau kirimkan malaikat dalam bentuk manusia." Firman yang berdiri tak jauh dari sana hanya menunduk, menahan air matanya sendiri. Ia melihat Hana memeluk ibunya dengan erat, penuh syukur. Hatinya lega sekaligus pedih. Lega karena ia bisa menolong, pedih karena ia harus tetap bersembunyi di balik rahasia. Hari operasi pun tiba. Hana tidak henti-hentinya berdoa di luar ruang operasi. Firman menemaninya, duduk di kursi besi panjang, memberi kekuatan. "Hana,
katanya pelan. Apapun hasilnya nanti, kamu harus tetap kuat. Ibu pasti bangga punya anak sekuat kamu. Hana menoleh dengan mata basah. Mas Firman, aku nggak tahu harus ngomong apa. Kalau bukan karena donatur itu, mungkin ibu nggak bisa dioperasi. Aku yakin, ini pertolongan Tuhan. Aku bersyukur ada orang baik di luar sana. Tapi aku juga bersyukur karena ada kamu, Mas. Kamu selalu ada di samping aku. Firman tersenyum getir. Ia ingin mengatakan, donatur itu aku. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menggenggam tangan Hana erat-erat. Operasi berjalan lancar. Dokter keluar dengan senyum lega, memberi kabar bahwa ibu Hana berhasil melewati masa kritis. Hana langsung menangis, memeluk dokter, lalu berlari masuk untuk melihat ibunya yang masih terbaring dengan selang dan perban. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Isaknya sambil mencium tangan ibunya. Firman berdiri di pintu, menyaksikan momen itu dengan hati yang tak bisa digambarkan. Ada kebahagiaan yang luar biasa karena bisa melihat Hana tersenyum lagi. Tapi juga ada rasa sakit, karena senyum itu bukan ditujukan untuk dirinya, melainkan untuk donatur misterius, yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Beberapa hari setelah operasi, Hana semakin sering berdoa. Ia merenungi hidupnya yang berat, namun diisi oleh kejutan-kejutan tak terduga. Mungkin ini jawaban dari semua doaku selama ini, batinnya. Mungkin Tuhan ingin menunjukkan bahwa selalu ada jalan, bahkan di saat aku merasa buntu. Setiap kali ia memandang Firman, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tidak tahu apa yang membuat lelaki itu begitu setia menemani, padahal hidupnya sendiri penuh kekurangan. Kalau bukan cinta, lalu apa? Tapi Hana menahan diri. Ia takut salah menafsirkan. Ia takut berharap terlalu jauh. Sementara itu, Firman makin merasa dirinya terjebak. Ia tahu cepat atau lambat kebenarannya akan terkuak. Namun satu hal yang ia yakini, ia rela melakukan apa saja demi kebahagiaan Hana dan ibunya. Bahkan jika itu berarti ia harus terus menyembunyikan jati dirinya. Di sebuah malam sunyi, Firman kembali menulis di buku catatannya. Pengorbanan bukan soal seberapa besar yang kita beri, tapi seberapa ikhlas kita melakukannya tanpa berharap balasan. Aku mencintai Hana, dan cintaku hanya ingin melihatnya bahagia. Biarlah dia tak pernah tahu siapa aku sebenarnya, asalkan dia bisa tersenyum kembali. Hari-hari berikutnya, kesehatan ibu Hana perlahan membaik. Hana semakin ceria, meski masih dihantui rasa penasaran tentang siapa donatur yang telah menolong keluarganya. Mas, katanya suatu sore ketika mereka duduk di bangku kayu depan rumah, aku sering mikir, siapa sebenarnya orang baik yang nolong aku dan ibu? Kalau saja aku bisa ketemu, aku mau peluk dia, mau bilang makasih ribuan kali. Firman hanya tersenyum samar. Mungkin memang nggak perlu tahu, Hana. Orang baik biasanya nggak suka ditunjuk-tunjuk. Yang penting kamu bersyukur dan terus semangat. Hana mengangguk. Iya sih, tapi tetap aja aku kepikiran. Kayaknya dia bukan orang biasa. Pasti orang yang hatinya mulia banget. Firman menahan nafas. Ia ingin sekali berkata, Hana, itu aku. Tapi lagi-lagi ia memilih diam. Karena ia tahu, saat kebenaran terbuka, mungkin bukan rasa syukur yang Hana berikan padanya, melainkan rasa kecewa karena kebohongannya. Hari itu langit mendung, angin bertiup pelan seakan ikut menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan pecah. Hana baru saja selesai membersihkan warung ketika Firman datang membawa 2 kantong plastik berisi sayur dan buah. Ini buat tambahan jualan, Mbak, katanya sambil tersenyum. Hana menyambut dengan wajah gembira. Mas Firman, kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu gimana harus jalani semua ini. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Saat mereka berbincang, seorang perawat dari rumah sakit tiba-tiba mampir untuk membeli nasi bungkus. Ia menoleh ke arah Firman, lalu terkejut. Loh, Tuan Firman, serunya tanpa sadar. Semua orang di warung, termasuk Hana, sontak menoleh. Firman membeku di tempatnya. Wajahnya pucat, matanya melebar. Perawat itu langsung menutup mulut, sadar ia keceplosan. Tuan Firman,
pengusaha yang suka donasi ke rumah sakit, kan? Saya sering dengar nama Bapak, ucapnya lirih, mencoba meralat tapi sudah terlambat. Hana menjatuhkan kain lap dari tangannya. Apa? Tuan Firman? Suaranya bergetar. Firman menunduk. Ia tahu inilah saat yang paling ia takutkan. Rahasianya terbongkar di depan mata Hana. Suasana warung mendadak sunyi. Pembeli yang ada menatap keheranan. Hana menahan nafas, dadanya naik turun tak beraturan. Mas, maksudnya apa ini? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Firman mencoba bicara, tapi lidahnya keluh. Hana, maaf. Aku bisa jelasin. Jelasin? Hana menatapnya dengan air mata yang mulai jatuh. Jadi selama ini, kamu bukan pemulung? Kamu miliarder yang nyamar? Kamu bohongin aku. Firman maju selangkah, berusaha mendekat. Aku nggak bermaksud bohong. Aku pengen tahu rasanya hidup dari bawah. Aku pengen ketemu orang-orang tulus. Dan waktu aku ketemu kamu, aku... Cukup, potong Hana, suaranya pecah. Aku pikir kamu tulus. Aku pikir kita sama-sama berjuang dari bawah. Ternyata semua cuma sandiwara. Firman merasakan hatinya remuk. Hana, tolong percaya. Semua yang kulakukan, semua perasaan ini, nyata. Aku jatuh cinta sama kamu bukan karena aku kasihan, tapi karena aku benar-benar cinta. Hana menggeleng keras, air matanya mengalir deras. Kalau benar cinta, kenapa kamu sembunyiin siapa kamu sebenarnya? Kamu kira aku bakal bangga dicintai seorang miliarder? Atau kamu kira aku bakal merasa beruntung? Tidak, Mas. Yang aku rasain sekarang cuma dikhianati. Firman terdiam. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan, tapi Hana sudah lebih dulu berlari ke dalam rumah sambil menangis. Malam itu, Hana terkunci di kamar. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk bantal hingga basah oleh air mata. Ibunya yang baru pulih mengetuk pintu, berusaha menenangkan. Hana, nak, jangan begitu. Siapapun Mas Firman sebenarnya, aku yakin dia orang baik. Bukankah dia yang selalu ada untukmu? Tapi, Bu, Hana terisak. Dia bohong. Dari awal dia bohong. Gimana aku bisa percaya lagi? Sang ibu menghela napas panjang. Nak, orang kadang punya alasan. Cobalah dengarkan dulu sebelum menilai. Mungkin dia punya niat baik yang kamu belum mengerti. Namun hati Hana sudah terlanjur hancur. Rasa cinta yang baru saja tumbuh kini bercampur dengan luka yang dalam. Di sisi lain, Firman kembali ke kamar kosnya dengan langkah gontai. Ia duduk di lantai, menatap kosong ke arah dinding. Semua sudah hancur, gumamnya lirih. Yang paling aku takutkan terjadi. Hana membenciku. Ia menulis lagi di buku kecilnya, tangannya bergetar. Hari ini, rahasia itu terbuka. Aku berharap Hana bisa mengerti, tapi yang ada hanya air mata dan kemarahan. Mungkin aku salah. Mungkin aku terlalu egois ingin merasakan hidup dari bawah tanpa memikirkan luka yang akan kubuat. Jika ini akhir, biarlah aku yang menanggung sakitnya. Keesokan harinya, Firman tetap datang ke warung. Ia berdiri di depan pintu, menunggu Hana keluar. Namun Hana tak juga muncul. Hanya ibunya yang menyapa. Mas Firman, kata sang ibu lembut, maafkan Hana. Dia masih kaget. Hatinya rapuh, maklum sejak kecil hidupnya penuh kekurangan. Tapi aku percaya, cepat atau lambat dia akan mengerti. Firman menunduk, air matanya jatuh. Saya rela, Bu. Kalau memang harus menunggu, saya akan menunggu. Saya hanya ingin Hana tahu, cinta saya tulus, bukan karena harta. Hari-hari berikutnya, Hana memilih menghindar. Setiap kali Firman datang, ia mencari alasan untuk tak bertemu. Ia sibuk di dapur, atau pura-pura keluar membeli sesuatu. Hatinya masih penuh luka. Namun meski menghindar, setiap kali ia sendirian, bayangan Firman selalu muncul. Senyumnya, sikapnya yang tulus, saat-saat ia menemaninya dalam hujan, saat ia membantu merawat ibunya. Semua kenangan itu menusuk hati. Aku benci dia.
batinnya, tapi kenapa aku masih merindukan dia? Sementara itu, Firman mulai menjauh. Ia sadar, Hana butuh waktu. Tapi setiap langkah menjauh terasa seperti menyayat hatinya. Dunia gemerlap yang dulu ia miliki kini tak berarti apa-apa tanpa Hana. Langit sore tampak muram. Awan kelabu menggantung berat di atas kampung, seakan ikut merasakan getirnya hati dua insan yang terbelah oleh rahasia. Hana duduk di teras rumah, wajahnya muram, pandangan kosong menembus jalanan sempit. Sejak rahasia Firman terbongkar, hidupnya seperti kehilangan warna. Ia tidak bisa memungkiri, bagian terbesar dari dirinya masih merindukan lelaki itu. Tapi luka karena kebohongan membuatnya menutup diri. Baginya, cinta tanpa kejujuran hanyalah ilusi. Firman, di sisi lain, berjalan gontai menuju rumah Hana. Sudah beberapa hari ia mencoba berbicara, tapi Hana selalu menolak. Kali ini ia berniat memberikan kesempatan terakhir untuk menjelaskan, atau mungkin untuk benar-benar berpisah. Sesampainya di depan rumah, Firman melihat Hana sedang duduk termenung. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. "Hana?" panggilnya pelan. Hana menoleh sekilas, lalu buru-buru memalingkan wajah. "Untuk apa Mas datang lagi? Bukankah semua sudah jelas? Mas sudah bohongin aku dari awal." Firman menarik napas panjang. "Aku memang salah, Hana. Aku salah karena nggak jujur dari awal. Tapi percayalah, semua yang aku lakukan selama ini, bukan kebohongan. Perasaan aku ke kamu nyata." "Nyata?" Hana menatapnya tajam. "Nyata itu apa, Mas?" "Nyata itu jujur. Nyata itu nggak menyamar jadi orang lain. Nyata itu nggak bikin aku merasa jadi orang bodoh." Firman terdiam, dadanya sesak. Ia mencoba mendekat, tapi Hana bangkit berdiri, mundur selangkah. "Aku nggak sanggup, Mas," ucap Hana, air matanya mulai jatuh. "Setiap kali aku ingat semua yang kita lalui, aku cuma bisa mikir, ternyata aku jatuh cinta sama kebohongan." Firman merasakan dunia runtuh. Ia ingin berteriak, ingin meyakinkan, tapi ia tahu luka Hana terlalu dalam. "Aku pergi, Hana," katanya lirih. "Kalau itu yang bisa bikin kamu bahagia, aku rela. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku nggak pernah main-main sama perasaan aku. Aku cinta kamu, Hana. Apapun yang terjadi, itu nggak akan berubah." Hana menutup wajah dengan kedua tangannya, tangisnya pecah. Ia tidak sanggup menjawab. Firman menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu melangkah pergi dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, Hana menangis di kamar. Tangannya meremas bantal, suaranya bergetar. "Kenapa, Tuhan? Kenapa aku harus jatuh cinta pada orang yang penuh rahasia? Kenapa aku harus merasakan kehilangan begini?" Ibunya masuk pelan, duduk di sampingnya. "Nak, jangan terlalu keras sama dirimu sendiri. Aku tahu kamu sakit hati, tapi aku juga tahu Mas Firman itu tulus. Apa kamu nggak lihat semua yang dia lakukan? Bahkan operasi ibu ini pun ada karena dia." Hana terperanjat, menoleh ke arah ibunya. "Bu, maksudnya?" Sang ibu tersenyum samar. "Aku bukan orang bodoh, Nak. Dari cara dia khawatir, dari caranya melihatmu, aku tahu, dialah yang jadi donatur itu. Dia hanya nggak mau bilang." Air mata Hana semakin deras. Kalau benar dia yang nolong, kenapa dia harus sembunyi-sembunyi? Karena dia nggak mau kamu merasa rendah diri. Dia nggak mau kamu pikir cintanya hanya karena kasihan. Kata-kata ibunya membuat hati Hana bergetar. Ia sadar, di balik semua kebohongan, ada pengorbanan besar yang Firman lakukan. Namun luka di hatinya masih terlalu segar untuk sembuh seketika. Firman, setelah meninggalkan Hana, kembali ke rumah mewahnya. Pintu besar terbuka, deretan mobil mewah terparkir rapi, pelayan menyambut dengan hormat. Tapi semua itu terasa hampa. Ia masuk ke ruang kerja, menatap foto-foto besar dirinya di majalah bisnis yang terpajang di dinding. Semua prestasi, semua kekayaan, kini tidak berarti apa-apa tanpa Hana. Kenapa rasanya kehilangan dia lebih menyakitkan daripada kehilangan semua ini? Gumamnya. Malam itu,
Firman menulis lagi di buku kecilnya. Hari ini aku benar-benar kehilangan. Aku memilih pergi karena aku mencintainya, bukan karena aku menyerah. Aku ingin dia bahagia, meski bukan bersamaku. Cinta sejati adalah tentang memberi, bukan memiliki. Kalau takdir berkata aku dan Hana tak bisa bersama, biarlah begitu. Yang penting, dia tersenyum kembali. Hari-hari berikutnya berjalan muram bagi keduanya. Hana berusaha menjalani hidup seperti biasa, mengurus warung, merawat ibunya, tapi bayangan Firman selalu menghantui. Senyumnya, kebaikannya, bahkan caranya menatap dengan tulus. Di sisi lain, Firman menenggelamkan diri dalam kesibukan bisnis. Ia menghadiri rapat, menandatangani kontrak, berbicara di konferensi besar. Dari luar, ia tampak sebagai pengusaha sukses yang kembali ke singgasananya. Namun di balik semua itu, hatinya kosong. Suatu malam, Hana duduk sendirian di teras. Ia menatap bintang yang berkelip di langit. Air matanya kembali jatuh. Andai saja dari awal dia jujur, mungkin aku nggak akan sakit hati begini. Mungkin aku bisa percaya. Tapi kenapa hatiku masih merindukan dia? Kenapa aku masih berharap dia datang? Di tempat lain, Firman berdiri di balkon rumah megahnya, menatap langit yang sama. Hana, dimanapun kamu berada, aku hanya bisa berdoa semoga kamu bahagia. Meskipun aku nggak lagi ada di sampingmu. Dua hati yang sama-sama merindu, namun terpisahkan oleh luka. Malam itu udara kampung terasa dingin, meski hujan sudah reda sejak sore. Hana duduk sendirian di kamar kecilnya. Lampu redup menerangi wajahnya yang pucat. Sejak kepergian Firman beberapa hari lalu, hatinya seperti kehilangan arah. Ia merasa marah, kecewa, sekaligus rindu. Di sudut kamar, ibunya sudah tertidur setelah minum obat. Hana merapatkan selimut untuk sang ibu, lalu kembali duduk di tepi ranjang. Pandangannya kosong menatap dinding bambu yang rapuh. Ingatan tentang Firman datang silih berganti. Senyumnya, caranya mendengarkan dengan sabar, bahkan tatapan matanya yang selalu hangat. Air mata Hana jatuh begitu saja. Kenapa aku harus merindukan dia? Sementara aku sendiri yang mengusirnya, bisiknya lirih. Sementara itu, jauh di pusat kota, Firman sedang duduk di ruang kerjanya. Gedung pencakar langit yang biasanya menjadi simbol kejayaannya kini terasa dingin. Di atas meja, tumpukan dokumen kontrak, laporan keuangan, dan undangan acara penting berserakan. Tapi tak ada satupun yang sanggup ia sentuh. Firman menatap kosong keluar jendela, lampu kota berkelap-kelip bagai bintang. Namun hatinya gelap. Ia mengingat kembali saat terakhir kali menatap Hana. Wajahnya penuh air mata, penuh luka. Aku benar-benar bodoh, gumamnya. Aku terlalu takut jujur. Aku takut kehilangan, tapi justru akhirnya aku kehilangannya dengan cara paling menyakitkan. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Selama ini, ia merasa bisa mengendalikan apapun, bisnis, harta, bahkan masa depan. Tapi ternyata ia tak bisa mengendalikan cinta. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Hana. Ia mencoba menghibur diri dengan bekerja lebih keras di warung kecilnya. Namun setiap kali ia melihat pelanggan membeli nasi bungkus, ingatannya kembali pada pertemuan pertama dengan Firman. Sebungkus nasi, hal sederhana yang justru mengikat hati mereka. Kenapa semua harus berubah? Bisik Hana saat menyiapkan nasi untuk seorang pembeli. Beberapa orang di kampung mulai memperbincangkan Hana. Ada yang bilang ia beruntung bisa dekat dengan seorang pengusaha kaya. Ada juga yang mencibir, menuduh Hana hanya mengejar harta. Ucapan-ucapan itu menusuk hatinya. Hana ingin berteriak bahwa ia mencintai Firman apa adanya, bahkan saat ia hanya mengenalnya sebagai pemulung. Tapi kini semua sudah terlambat. Firman pun tak kalah tersiksa. Dalam setiap rapat besar, pikirannya selalu melayang pada Hana. Saat para direktur memaparkan strategi bisnis, ia malah mengingat tawa sederhana Hana. Saat investor memuji keberaniannya, ia hanya merasa hampa. Ia mulai menolak banyak undangan pesta. Wanita-wanita cantik dari kalangan sosialita mencoba mendekatinya, tapi Firman selalu menolak halus. Baginya,
Tak ada yang bisa menggantikan Hana. Salah satu sahabat dekat Firman, Arman, mencoba menasihatinya. Fir, kamu ini punya segalanya. Jangan terpuruk gara-gara satu wanita. Dunia nggak berhenti hanya karena Hana. Firman tersenyum pahit. Men, kamu nggak ngerti. Semua yang aku punya nggak ada artinya tanpa dia. Dia satu-satunya alasan aku merasa hidup. Arman terdiam, menatap sahabatnya dengan iba. Malam berikutnya, Hana kembali duduk di teras rumah. Angin malam berhembus lembut, tapi hatinya terasa berat. Ia mengingat kembali kata-kata ibunya, bahwa operasi yang menyelamatkan nyawanya tak lepas dari campur tangan Firman. Kalau benar dia yang membiayai, berarti semua pengorbanannya tulus, gumam Hana. Namun bayangan kebohongan masih menghantui. Ia bingung antara percaya atau kembali menutup hati. Air mata kembali jatuh. Kenapa aku nggak bisa benci dia sepenuhnya? Kenapa rasa cinta ini justru makin kuat setelah dia pergi? Firman di tempat lain menulis lagi di buku kecilnya, buku yang selalu ia gunakan untuk menumpahkan isi hati. Hana, aku merindukanmu setiap detik. Aku menyesal karena tidak jujur sejak awal. Aku tahu kamu terluka, dan mungkin kamu tidak akan pernah memaafkanku. Tapi cintaku padamu tidak pernah berkurang. Aku ingin kembali, tapi aku takut hanya akan menambah luka. Jadi biarlah aku menanggung semua penyesalan ini sendiri. Tangannya gemetar menuliskan kalimat itu. Dadanya terasa sesak. Ia menutup buku itu dan bersandar di kursi, matanya menatap kosong ke langit-langit. Hari-hari berubah menjadi minggu. Hana mulai merasakan kesepian yang menyesakkan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia lebih baik tanpa Firman. Namun setiap kali melihat langit senja, setiap kali melewati tempat mereka biasa berbincang, hatinya kembali remuk. Ibunya suatu malam kembali menasihatinya. Hana, jangan biarkan luka membuatmu menolak kebahagiaan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebencian. Kalau memang hatimu masih untuk Mas Firman, jangan gengsi. Kejujuran itu penting, iya. Tapi cinta pun butuh kesempatan untuk memperbaiki. Hana terdiam. Kata-kata ibunya menusuk dalam. Di sisi lain, Firman justru semakin terpuruk. Ia mencoba mencari tahu kabar Hana lewat orang-orang kampung, tapi ia menjaga jarak agar tidak terlihat. Setiap kali mendengar Hana baik-baik saja, ia merasa lega sekaligus hancur. Suatu malam, Firman kembali berdiri di depan rumah Hana dari kejauhan. Ia melihat cahaya lampu redup dari dalam. Bayangan Hana tampak samar-samar di balik jendela. Firman menahan napas. Ia ingin masuk, ingin memeluk Hana dan meminta maaf. Tapi langkahnya tertahan. Aku nggak berhak lagi, katanya pelan, lalu berbalik meninggalkan jalanan sepi itu. Hari berganti hari. Penyesalan semakin membakar keduanya. Hana semakin sadar bahwa cintanya terlalu besar untuk disangkal. Sedangkan Firman semakin sadar bahwa tanpa Hana, hidupnya hanyalah kosong. Dua hati itu sama-sama merindukan, sama-sama menyesal, tapi dipisahkan oleh gengsi, luka, dan kebisuan. Senja mulai merayap perlahan. Langit berwarna jingga keemasan, burung-burung kecil kembali ke sarang, dan udara kampung dipenuhi suara anak-anak yang berlarian pulang. Di tengah hiruk-pikuk sederhana itu, Hana berdiri di depan warung kecilnya dengan wajah murung. Ia menatap jauh ke arah jalanan, seolah berharap seseorang muncul di ujung sana. Sejak kepergian Firman, hari-harinya dipenuhi rasa rindu dan penyesalan. Ia tak bisa melupakan kebaikan dan ketulusan lelaki itu, meski luka karena kebohongan masih membekas. Kenapa hatiku tetap memilih dia? Kenapa aku nggak bisa benci sepenuhnya? Pikir Hana. Di sisi lain, Firman duduk termenung di ruang kerja gedung megahnya. Jas mahal yang ia kenakan terasa menyesakkan. Rapat-rapat bisnis, pesta sosialita, semua terasa hambar. Hatinya kosong. Ia sadar, semua kemewahan yang dulu ia banggakan kini tak bisa mengisi kehampaan karena kehilangan Hana. Apa gunanya semua ini kalau aku nggak punya dia? Gumam Firman lirih. Malam itu, Firman mengambil keputusan besar. Ia membuka lemari pakaian mewahnya, menatap deretan jas mahal, dasi sutra, dan sepatu kulit yang berkilau.
Perlahan, ia menutup lemari itu. Ia mengambil pakaian lusuh yang dulu ia gunakan saat menyamar menjadi pemulung. Kalau aku benar-benar cinta sama Hana, aku harus kembali jadi diriku yang sederhana. Aku harus buktikan bahwa cintaku bukan karena harta. Ia melepas jam tangan mahal dari pergelangan, menaruh ponsel mewahnya di atas meja, dan hanya membawa sebuah tas kecil berisi pakaian seadanya. Malam itu, Firman meninggalkan rumah megahnya. Hari-hari berikutnya, Firman kembali hidup di jalanan. Ia bekerja serabutan, membantu orang mengangkut barang di pasar, bahkan sesekali memulung seperti dulu. Peluh bercucuran, tangannya kasar, tubuhnya letih. Tapi ia justru merasa hidup kembali. Orang-orang pasar mulai mengenalnya sebagai pemuda baik hati yang rajin bekerja meski berpakaian lusuh. Firman merasakan ketenangan yang tak ia temukan di gedung-gedung tinggi. Aku harus mulai dari bawah lagi. Kalau Hana melihatku, biarlah dia tahu, aku bukan datang dengan kekayaan. Aku datang dengan hati. Sementara itu, Hana terus bergulat dengan batinnya. Setiap kali menatap ibunya yang mulai membaik kesehatannya, ia merasa bersyukur. Dan ia sadar, semua itu tak lepas dari pengorbanan Firman. Suatu malam, ibunya kembali menasihatinya. Hana, ibu tahu kamu masih cinta sama Mas Firman. Jangan biarkan gengsi menghalangi hatimu. Kalau dia datang lagi, jangan tolak begitu saja. Hidup ini nggak selalu memberi kesempatan kedua. Hana terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi Bu, aku takut. Aku takut terluka lagi. Sang ibu menggenggam tangan Hana lembut. Cinta sejati selalu datang dengan risiko luka. Tapi justru dari luka itu kita tahu betapa berharganya cinta. Beberapa hari kemudian, Hana sedang berjalan pulang dari pasar dengan membawa sayuran. Tiba-tiba ia melihat seorang pria berpakaian lusuh sedang membantu seorang pedagang tua mengangkat karung beras. Nafas pria itu terengah-engah, peluhnya bercucuran. Hana tertegun. Wajah itu, wajah yang tak asing baginya. Firman, bisiknya pelan. Pria itu menoleh. Matanya bertemu dengan mata Hana. Waktu seolah berhenti. Firman terdiam beberapa detik, lalu tersenyum getir. Hana. Hana menggenggam erat keranjang sayurnya. Hatinya bergetar hebat. Kenapa? Kenapa Mas ada di sini lagi? Bukankah Mas sudah pergi ke dunia Mas yang sebenarnya? Firman mendekat dengan langkah pelan. Aku sadar, Hana. Dunia yang sebenarnya buat aku, bukan gedung tinggi atau harta berlimpah. Dunia yang sebenarnya adalah bersamamu. Air mata Hana menetes tanpa bisa ditahan. Tapi, Mas sudah bohongin aku. Aku nggak tahu apakah aku bisa percaya lagi. Firman menunduk, suaranya bergetar. Aku nggak minta kamu percaya sekarang juga. Aku cuma mau buktiin bahwa aku benar-benar cinta sama kamu. Bukan karena aku kasihan, bukan karena aku mau pamer harta. Aku rela kerja keras dari bawah, asal bisa ada di sampingmu. Sejak hari itu, Firman sering terlihat di kampung. Ia membantu orang-orang, bekerja serabutan, bahkan sesekali mampir ke warung Hana untuk membeli teh hangat. Hana masih menjaga jarak, tapi hatinya perlahan luluh. Orang-orang kampung mulai menyukai Firman. Mereka melihat ketulusannya, meski tak tahu siapa dia sebenarnya. Hana yang awalnya ragu, mulai merasakan kembali kenyamanan saat berada di dekat Firman. Suatu sore, Hana melihat Firman duduk di bawah pohon besar. Wajahnya letih tapi matanya berbinar saat melihat anak-anak kecil bermain. Hana mendekat, duduk di sampingnya. Mas nggak capek kerja terus? Tanya Hana pelan. Firman tersenyum. Capek, tapi hati aku tenang. Aku lebih bahagia begini daripada duduk di kursi empuk tapi hatiku kosong. Hana terdiam, menatapnya dalam-dalam. Saat itu, ia sadar, cinta Firman bukan sekadar kata-kata. Cinta itu terbukti lewat pengorbanan. Namun, hati Hana masih menyimpan keraguan. Ia takut terlalu cepat percaya lalu terluka lagi. Firman pun tidak mendesaknya. Ia hanya terus menunjukkan ketulusan lewat perbuatan. Malam demi malam, Hana berdoa. Tuhan, kalau memang dia untukku, tolong kuatkan hatiku.
Jangan biarkan aku menolak kebahagiaan yang kau titipkan. Hari itu tiba ketika Hana benar-benar diuji. Rumah sederhana peninggalan ayahnya hampir disita oleh rentenir karena hutang lama. Hana panik, tidak tahu harus bagaimana. Ia menangis di pelukan ibunya. Firman yang mendengar kabar itu segera datang. Ia tidak datang sebagai miliarder, tidak membawa uang berlimpah, tapi datang sebagai pria yang siap berjuang bersama. Hana, jangan takut. Aku ada di sini. Kalau rumah ini harus kita pertahankan dengan keringat, aku rela kerja siang malam buat bayarnya. Hana menatapnya, air mata mengalir deras. Kenapa Mas mau susah payah begini? Mas bisa saja dengan mudah melunasi semua ini kalau Mas kembali ke kehidupan Mas yang sebenarnya. Firman menggeleng. Kalau aku lakukan itu, kamu akan kembali merasa rendah diri. Aku nggak mau. Aku ingin kita berjuang bersama, dari bawah. Karena cinta sejati bukan tentang siapa punya apa, tapi tentang siapa mau bertahan dalam susah dan senang. Saat itu, hati Hana benar-benar luluh. Ia melihat Firman bukan hanya sebagai lelaki yang dulu ia kenal sebagai pemulung, bukan juga sebagai miliarder yang penuh rahasia, tapi sebagai sosok yang rela meninggalkan segalanya demi cinta. Hana menutup wajah dengan tangannya, lalu menangis terseduh. Aku masih cinta sama Mas. Aku nggak bisa bohong lagi. Firman tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia meraih tangan Hana, menggenggamnya erat. Terima kasih, Hana. Aku janji nggak akan pernah sia-siakan kamu lagi. Aku akan buktikan cinta ini sampai kapanpun. Mereka berpelukan di tengah senja yang merona, dengan hati yang akhirnya saling memahami. Fajar menyingsing perlahan. Langit memerah keemasan, suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan, menandai dimulainya hari baru. Hana duduk di teras rumahnya yang sederhana, memandangi halaman kecil yang mulai diterangi cahaya matahari. Wajahnya masih menyisakan kelelahan, bukan karena tubuh, melainkan karena beban pikiran. Beberapa hari terakhir, hidupnya terasa seperti di ujung tanduk. Rumah peninggalan almarhum ayahnya terancam disita oleh rentenir. Surat peringatan sudah diberikan. Jika dalam seminggu hutang tidak dilunasi, mereka harus angkat kaki. Hana bimbang, hatinya resah. Ia tak mau ibunya yang baru saja pulih harus kehilangan tempat tinggal. Di saat paling rapuh, Firman hadir. Tidak dengan pakaian mewahnya, tidak dengan mobil-mobil berkilau yang biasa membawanya. Ia datang dengan wajah penuh keringat, pakaian lusuh, dan tekad yang membara. Hana tahu, lelaki itu telah melepaskan segalanya demi membuktikan cinta. Hari itu, Hana duduk bersama ibunya. Tangannya menggenggam surat ancaman dari rentenir. Air matanya jatuh. Bu, apa kita harus kehilangan rumah ini? Aku nggak sanggup bayangin. Sang ibu menatapnya dengan mata teduh. Nak, rumah bisa dicari. Tapi keluarga dan cinta itu yang paling penting. Kalau Mas Firman benar-benar cinta sama kamu, dia akan cari jalan. Jangan takut. Hana menunduk, hatinya bergetar. Ia tahu ibunya benar. Dan dalam lubuk hati, ia percaya Firman tak akan membiarkan mereka kehilangan segalanya. Sementara itu, Firman mengumpulkan tenaga. Ia bekerja siang malam, membantu pedagang di pasar, menjadi kuli bangunan, bahkan ikut mengangkut hasil panen petani. Peluh bercucuran, punggungnya pegal, tapi ia tidak peduli. Baginya, setiap tetes keringat adalah bukti cintanya pada Hana. Orang-orang kampung mulai kagum. Anak muda itu hebat. Meski miskin, dia kerja keras, nggak malu banting tulang. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya Firman. Malam hari, Firman duduk sendirian di bawah lampu jalan, menghitung uang hasil jerih payahnya. Jumlahnya masih jauh dari cukup untuk melunasi hutang Hana. Ia menggenggam uang itu erat-erat, matanya berkaca-kaca. Ya Tuhan, beri aku kekuatan. Aku nggak minta kaya lagi. Aku cuma minta cukup untuk lindungi dia. Hari penentuan pun tiba. Rentenir datang dengan wajah garang, ditemani beberapa lelaki berperawakan besar. Mereka berdiri di depan rumah Hana, menuntut pelunasan. Hana dan ibunya ketakutan. Mana uangnya? Kalau nggak ada,
Rumah ini jadi milik kami, bentak si rentenir. Hana memeluk ibunya erat. Air matanya jatuh, tubuhnya gemetar. Tolong, kasih kami waktu sedikit lagi. Rentenir tertawa sinis. Waktu? Hutangmu sudah menumpuk bertahun-tahun. Hari ini rumah ini jadi milik kami. Tiba-tiba, sebuah suara lantang terdengar dari kejauhan. Tidak, rumah ini tidak akan kalian ambil. Semua menoleh. Firman berdiri dengan wajah penuh peluh, napas terengah, tapi matanya tegas. Ia melangkah maju, membawa sebuah karung lusuh yang berisi uang hasil kerja kerasnya. Aku tahu uang ini belum cukup untuk melunasi semua hutang. Tapi ini hasil jerih payahku, dan aku janji akan melunasi sisanya dengan keringatku. Jangan usir mereka. Berikan aku waktu. Rentenir menyipitkan mata, lalu tertawa mengejek. Kamu siapa? Pemuda miskin macam kamu mau menantang aku. Firman berdiri tegak. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang pria yang mencintai Hana dan keluarganya. Aku rela bekerja siang malam, asal mereka tidak kehilangan rumah ini. Hana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Air matanya jatuh deras. Dalam hatinya, ia berbisik, "Mas, kenapa kamu begitu teguh? Kenapa kamu mau berkorban sejauh ini?" Situasi makin tegang. Warga kampung mulai berdatangan, menonton dari kejauhan. Beberapa mulai berbisik, ada yang kagum, ada yang khawatir. Rentenir mendengus. Baiklah, aku beri kalian waktu sebulan. Tapi kalau dalam sebulan hutang tidak lunas, bukan hanya rumah ini yang aku ambil, tapi juga harga dirimu. Hana gemetar. Ia hendak menolak, tapi Firman menepuk tangannya, memberi isyarat agar tenang. Dalam sebulan, aku akan lunasi. Itu janji seorang lelaki. Rentenir pergi dengan tawa mengejek, meninggalkan suasana tegang. Malam itu, Hana menghampiri Firman yang duduk lelah di teras. Tubuhnya penuh peluh, tangannya kasar, wajahnya letih. Hana berlutut di depannya, air matanya menetes jatuh ke lantai. Kenapa, Mas? Kenapa kamu rela susah payah seperti ini? Kamu bisa saja pakai kekayaanmu untuk melunasi semua hutang. Tapi kamu pilih jalan paling berat. Firman menatapnya lembut. Karena aku nggak mau cintaku lagi-lagi dianggap palsu. Hana, aku ingin kamu tahu, aku siap berjuang dari nol, bersamamu. Aku nggak datang sebagai miliarder. Aku datang sebagai lelaki biasa, yang hanya punya cinta. Hana menutup wajah dengan kedua tangannya, tangisnya pecah. Mas, aku nggak pantas dapat cinta sebesar ini. Firman menggenggam tangannya erat. Kamu pantas, Hana. Karena dari kamu, aku belajar arti hidup yang sebenarnya. Hari-hari berikutnya, Firman bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia ikut proyek bangunan, mengangkut semen, memikul batu. Tubuhnya kurus, tangannya penuh luka, tapi semangatnya tak pernah padam. Hana sering diam-diam memperhatikan, hatinya hancur sekaligus kagum. Suatu sore, Hana membawa sebotol air dan duduk di samping Firman yang sedang beristirahat di bawah pohon. Mas, minum dulu. Kamu jangan terlalu paksa diri. Firman tersenyum lemah. Aku baik-baik saja. Selama aku ingat kenapa aku melakukan semua ini, aku nggak pernah merasa lelah. Air mata Hana kembali jatuh. Aku nggak bisa lihat kamu tersiksa begini. Mas, aku nggak mau lagi menguji cintamu. Aku sudah percaya. Firman menoleh, terkejut. Matanya berkaca-kaca. Hana? Hana menggenggam tangannya erat. Aku terima kamu, apapun adanya. Mau kamu pemulung, mau kamu miliarder, aku cinta kamu. Aku salah sudah menolakmu dulu. Aku janji nggak akan lepaskan kamu lagi. Firman menatapnya dengan mata basah. Ia tak mampu berkata banyak. Ia hanya memeluk Hana erat, seakan tak mau kehilangan lagi. Hari itu menjadi titik balik. Firman tidak lagi berjuang sendirian. Hana mendampinginya, mendukung setiap langkahnya. Mereka bersama-sama melawan kesulitan, saling menguatkan. Sebulan kemudian, berkat kerja keras Firman ditambah bantuan kecil dari warga kampung yang ikut bersimpati,
hutang Hana berhasil dilunasi. Rentenir terpaksa mundur dengan wajah masam. Rumah itu akhirnya aman. Hana dan ibunya menangis bahagia, sementara Firman tersenyum lega. Di depan warga kampung, Firman berdiri sambil menggenggam tangan Hana. Aku mungkin bukan orang kaya raya lagi di mata kalian. Tapi aku punya satu hal yang lebih berharga dari harta, cinta yang tulus. Aku berjanji akan menjaga Hana seumur hidupku. Warga bersorak, mendukung keputusan itu. Hana tersenyum bahagia, air matanya jatuh lagi. Senja itu, di bawah langit jingga, Hana dan Firman berpelukan erat. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi keraguan. Mereka berjanji membangun kehidupan sederhana, penuh kerja keras, tapi bahagia bersama. Firman berbisik lembut di telinga Hana. Akhirnya aku menemukan rumahku, bukan di gedung megah, tapi di hatimu. Hana tersenyum dengan air mata yang masih mengalir. Dan aku menemukan kebahagiaan sejati, bukan pada harta, tapi pada cintamu. Sahabat semua, dari perjalanan panjang Firman dan Hana kita belajar bahwa kehidupan tidak selalu tentang harta, pangkat, atau status sosial. Kekayaan bisa hilang dalam sekejap, namun ketulusan hati dan cinta yang murni akan selalu abadi. Tidak ada cinta sejati tanpa pengorbanan, dan tidak ada kebahagiaan sejati tanpa keikhlasan. Hidup seringkali penuh ujian, tetapi jangan pernah putus asa. Justru dalam kesulitan, kita menemukan siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang mau tinggal bersama kita tanpa pamrih. Jadilah pribadi yang mau berbagi meski dalam kekurangan, karena kebaikan